Ketua Umum Palang Merah Indonesia atau PMI Banyuwangi, Yusuf Widiatmoko lakukan peninjauan pembangunan rumah tahan gempa atau retrofitting yang digagas oleh PMI Kabupaten Banyuwangi. Dalam peninjauan tersebut, Yusuf menyebut bahwa target penyelesaian pembangunan adalah bulan April mendatang. Sejauh ini, terdapat 4 rumah yang direnovasi menjadi rumah tahan gempa. Masing-masing berada di Kelurahan Mojopanggung dan Taman Baru, Banyuwangi, Jawa Timur. Pembangunan rumah tahan gempa atau retrofitting yang dimulai pada tanggal 2 Maret 2021 lalu sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Saat Ketua Umum PMI Banyuwangi Yusuf Widiatmoko melakukan peninjauan pembangunan rumah retrofitting, terlihat pemasangan rangka besi dan pembangunan pondasi cakar ayam yang dipercaya mampu menahan rumah dari gempa bumi. Didampingi oleh PLT Ketua PMI Kabupaten Banyuwangi, Nur Hadi, dan Lurah setempat, Yusuf memastikan progres pembangunan rumah dan memeriksa setiap komponen dan material bangunan yang sudah terpasang. Dalam wawancaranya, Yusuf Widiatmoko menyebut bahwa target penyelesaian pembangunan rumah retrofitting akan selesai pada bulan April mendatang. Meski diperkirakan akan mengalami kemunduran dari target, namun tenggat waktunya tidak akan terlalu jauh. Ya, targetnya April itu sudah selesai, tapi kayaknya ada mundur-mundur, tapi ya tidak jauh lah, karena nanti kita juga harus ada laporan keuangan. Lebih lanjut, pembangunan satu rumah retrofitting diprediksi akan memakan waktu 38 hari. Anggaran dana yang disiapkan untuk pembangunan satu rumah retrofitting adalah sebesar 50 juta rupiah dan baru dilakukan satu-satunya di Banyuwangi. Jadi PMI Banyuwangi ini mungkin baru satu-satunya ya yang melakukan retrofitting ini. Ini satu rumah ini anggarannya 50. Jadi 50 juta ini dicukupkan untuk supaya rumah Pak Santoso ini betul-betul tahan gempa. Sedangkan kuli bangunan yang dipekerjakan adalah kuli yang berada di sekitar lingkungan. Sebelumnya, mereka dilatih terlebih dahulu sebelum mulai membangun rumah retrofitting. Dengan begitu, PMI juga turut memberdayakan warga sekitar, sehingga diharapkan ke depannya mereka dapat melakukan sosialisasi maupun konsultasi dalam pembangunan rumah retrofitting. Dalam pelaksanaannya, Darno, kepala kuli bangunan, menyebut bahwa pembangunan rumah tahan gempa memang lebih rumit dan lebih sulit jika dibandingkan rumah biasa. Selain memiliki material, pola pembangunan juga harus lebih detail dan akurat. Ini perbedaan utama dari bangunan retrofitting sama bangunan biasa itu terletak di apanya, Pak? Kalau bangunan yang sudah di retrofitting itu otomatis kualitas bangunannya itu bertambah kuat. Yang pertama. Terus yang kedua konstruksinya itu lebih kokoh. Kalau yang bangunan semula itu kan nggak ada tulangan besinya. Sekarang sudah ada dikasih tulangan besi, dicor sesuai dengan campurannya juga diukur kekuatannya. Terus untuk atapnya itu nanti itu dikasih kait ikatan antara kuda-kuda sama balok ring. Jadinya umpama ada angin itu nggak mudah goyang. Saat ini terdapat 4 rumah yang sedang dalam proses penerapan retrofitting. Masing-masing berada di Kelurahan Mojopanggung 2 rumah dan Taman Baru 2 rumah. Yusuf Widiatmoko berharap akan lebih banyak pihak swasta yang turut bergabung dalam program ini, sehingga akan lebih banyak lagi rumah tahan gempa yang bisa dibangun. Tim Liputan Banyuwangi TV melaporkan.